Warga di perumahan River Valley, Cijeruk, Kabupaten Bogor dihebohkan dengan tewasnya Indria Kameswari, pegawai BNN yang diduga dibunuh di kediamannya. Indria Kameswari lahir di Ciamis, Jawa Barat pada tahun 1979. Ia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Sejak kecil, Indria tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sederhana namun hangat. Sebagai putri sulung, ia sering menunjukkan sikap tanggung jawab yang besar, baik terhadap adiknya maupun terhadap orang-orang di sekitarnya. Masa remajanya dikenal penuh warna. Indria menempuh pendidikan dasar di Ciamis sebelum kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Ciamis. Pada tahun 1994, ia lulus dari sekolah tersebut dengan catatan akademik yang baik. Bukan hanya nilai yang membuatnya dikenal, tetapi juga kepribadiannya yang menonjol. Indria dikenal sebagai siswi populer, cantik, supel, mudah bergaul, dan memiliki selera humor yang membuat banyak orang nyaman berada di dekatnya. Setelah menyelesaikan SMP, Indria melanjutkan pendidikan ke salah satu SMA di Ciamis. Di lingkungan sekolah menengah ini, namanya semakin dikenal luas. Kemampuannya beradaptasi, kecerdasan, serta penampilan yang menarik membuatnya kerap menjadi pusat perhatian. Pada tahun 1997 menjadi salah satu titik penting dalam hidupnya. Di usia 18 tahun, Indria terpilih sebagai finalis Mojang Jajaka Ciamis, sebuah ajang bergengsi daerah yang mencari sosok pemuda-pemudi berprestasi untuk menjadi representasi budaya dan generasi muda di Jawa Barat. Keikutsertaannya dalam ajang itu bukan hanya menunjukkan kecantikan fisiknya, tetapi juga kepercayaan dirinya dalam berbicara di depan umum, serta wawasannya yang luas. Pengalaman ini menjadi bekal penting yang memperluas pergaulan dan membuka banyak kesempatan baginya. Selain prestasi non-akademis, Indria juga dikenal sebagai siswi yang tekun. Dedikasinya dalam belajar membuatnya berkesempatan meraih beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Kesempatan ini menjadi bukti bahwa dirinya bukan hanya populer di lingkungan sosial, tetapi juga memiliki fondasi akademik yang kuat. Masa kecil dan remaja Indria Kameswari mencerminkan gambaran seorang perempuan yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan, kepribadian menarik, serta semangat berprestasi. Ciri-ciri ini kelak membentuk perjalanan hidupnya di masa dewasa, sekaligus membuka jalan bagi peran-peran penting yang akan ia jalani di kemudian hari. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah di Ciamis, Indria Kameswari melanjutkan studinya ke Universitas Pasundan Bandung. Ia memilih jurusan Ilmu Komunikasi, sebuah bidang yang sesuai dengan kepribadiannya yang supel, percaya diri, dan memiliki kemampuan berbicara di depan publik. Kehidupan kuliah membuka ruang baru baginya, mempertemukan Indria dengan lingkaran sosial yang lebih luas dibanding masa SMA. Daya tarik pribadinya membuat ia dikenal oleh banyak orang dan tak sedikit pria yang tertarik padanya. Pada masa kuliah inilah Indria bertemu dengan seorang mahasiswa kedokteran asal Aceh. Hubungan mereka berkembang dari pertemanan menjadi sebuah ikatan yang lebih serius. Setelah beberapa tahun menjalin kedekatan, keduanya memutuskan untuk menikah pada pertengahan tahun 2001. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tahun 2002. Kehadiran anak tersebut menjadi sumber kebahagiaan baru dalam hidup Indria. Namun, rumah tangga yang tampak harmonis itu tidak berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, muncul berbagai perbedaan pandangan dan ketidaksepahaman antara Indria dan suaminya. Pertengkaran yang berulang akhirnya membawa hubungan itu pada sebuah keputusan besar. Setelah 7 tahun, pernikahan mereka resmi berakhir. Hak asuh anak jatuh ke tangan Indria, yang sejak awal memang menunjukkan komitmen besar dalam membesarkan putranya. Di tengah ujian rumah tangganya, Indria tetap berusaha menjaga stabilitas hidup. Setelah lulus kuliah sekitar tahun 2000, ia langsung meniti karir di Balai Diklat Badan Narkotika Nasional atau BNN. Pekerjaan ini memberikan penghasilan yang stabil dan cukup besar, sehingga ia mampu mencukupi kebutuhan dirinya serta anaknya tanpa kesulitan berarti. Bahkan dengan posisinya yang mapan, Indria dapat menikmati gaya hidup yang relatif nyaman. Ia mampu membeli barang-barang mewah, berpenampilan menarik, dan menjaga citra sosialnya tetap kuat. Perjalanan karir dan pernikahan pertama Indria menunjukkan ketangguhannya sebagai seorang perempuan. Di balik penampilan yang populer dan kehidupan sosial yang aktif, ia juga berperan sebagai ibu tunggal yang mampu berdiri sendiri. Bekal pendidikan tinggi, pengalaman hidup, serta kemandirian finansial menjadi fondasi yang akan membentuk langkah-langkah pentingnya di masa depan.
Setelah melalui perceraian pertamanya, Indriya Kameswari sempat kembali membuka hati. Ia menjalin hubungan dengan seorang pria, meskipun identitas dan latar belakang pria tersebut tidak banyak diketahui. Hubungan ini kemudian berlanjut ke pernikahan. Namun, berbeda dengan pernikahan sebelumnya, pernikahan kali ini berlangsung dengan cara yang tidak jelas. Bahkan keluarga Indriya sendiri tidak sepenuhnya mengetahui apakah ikatan itu resmi secara hukum atau hanya sebatas komitmen pribadi. Ketidakjelasan status pernikahan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Namun, Indriya jarang membicarakan hal itu secara terbuka. Meski demikian, pernikahan tersebut tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menghadapi berbagai masalah yang sulit dijelaskan. Konflik yang muncul akhirnya membuat Indriya kembali mengambil keputusan berat, berpisah untuk kedua kalinya. Perceraian kedua ini menjadi titik balik penting dalam kehidupan Indriya. Ia merasakan bahwa membina rumah tangga bukanlah perkara mudah, terlebih dengan pengalaman yang telah ia lalui sebelumnya. Rasa lelah dan kecewa membuatnya memilih untuk tidak lagi terikat dalam hubungan pernikahan. Sejak saat itu, Indriya memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, pekerjaannya, serta anak yang menjadi pusat hidupnya. Di lingkungan kerja, ia menunjukkan dedikasi penuh. Karirnya di Balai Diklat Badan Narkotika Nasional semakin mapan, dan ia dikenal sebagai sosok profesional yang tegas serta mampu menjaga wibawa. Kehidupannya secara finansial juga cukup stabil. Hal ini memberinya ruang untuk menghidupi anaknya dengan baik, sekaligus mempertahankan gaya hidup yang nyaman. Meski sempat merasakan pahitnya kegagalan rumah tangga 2 kali, Indriya tidak larut dalam kesedihan. Justru, pengalaman itu membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih berhati-hati. Ia menutup pintu untuk urusan asmara, seolah kapok untuk mencoba membina rumah tangga lagi. Baginya, fokus utama adalah pekerjaan dan tanggung jawab sebagai seorang ibu tunggal. Kehidupan setelah pernikahan kedua menunjukkan bagaimana Indriya berusaha bangkit dan bertahan. Ia memilih jalan mandiri, membangun kehidupannya tanpa bergantung pada pasangan, dan meneguhkan peran sebagai tulang punggung keluarga. Awal tahun 2012 menjadi titik baru dalam perjalanan hidup Indriya Kameswari. Setelah bertahun-tahun memilih untuk tidak menjalin hubungan, ia akhirnya berkenalan dengan seorang pria bernama Muhammad Akbar melalui media sosial Facebook. Pertemuan itu bermula dari interaksi sederhana, saling melihat profil, menelusuri aktivitas masing-masing, hingga akhirnya tertarik untuk berkomunikasi lebih dekat. Muhammad Akbar adalah duda dengan 1 orang anak. Ia lahir pada Desember 1978 di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kesan pertama yang ditinggalkan Akbar cukup kuat. Indriya tertarik pada kecerdasan yang ditunjukkannya, sementara Akbar kagum pada sosok Indriya yang cantik, berpendidikan, dan memiliki status sebagai wanita karir yang mapan di Badan Narkotika Nasional. Ketertarikan itu berkembang cepat, dan keduanya merasa menemukan kecocokan satu sama lain. Di balik sosoknya, Akbar memiliki latar belakang yang cukup mengesankan. Ia adalah lulusan S1 bidang komputer dari sebuah universitas di Australia. Setelah menamatkan studinya, ia sempat bekerja di Amerika Serikat selama 3 tahun. Pengalaman tersebut membuatnya memiliki jaringan internasional serta pemahaman luas mengenai dunia kerja. Sekembalinya ke Indonesia, Akbar memilih berkarir sebagai kontraktor. Pekerjaan itu memberinya penghasilan besar dan stabil. Selain itu, ia juga memiliki sejumlah aset berharga, tanah, mobil, serta berbagai properti lain yang membuat kehidupannya tergolong mapan. Kecocokan latar belakang dan gaya hidup membuat hubungan Indriya dan Akbar semakin serius. Tidak butuh waktu lama, Indriya membawa Akbar untuk menemui keluarganya. Pertemuan itu menjadi langkah penting karena Indriya ingin memastikan restu orang tuanya sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Dengan restu keluarganya, mereka akhirnya menikah pada tahun 2013. Awal pernikahan berjalan harmonis. Kehidupan rumah tangga mereka dikenal mapan, baik secara ekonomi maupun emosional. Pada tahun 2016, 3 tahun setelah pernikahan, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kelahiran seorang putri. Bagi Indriya, ini adalah anugerah yang melengkapi perannya sebagai seorang ibu. Ia kini memiliki 2 anak dari pernikahan yang berbeda, dan keduanya menjadi pusat kebahagiaan hidupnya. Dalam masa-masa awal, kehidupan rumah tangga Indriya dan Akbar terlihat stabil. Mereka menikmati kenyamanan dari segi materi sekaligus kehangatan keluarga kecil yang baru mereka bangun. Dari luar, tidak ada tanda-tanda bahwa kebahagiaan itu suatu hari akan terguncang.
Kehidupan rumah tangga Indria Kameswari dan Muhammad Akbar yang awalnya tampak mapan mulai mengalami guncangan ketika putri mereka berusia 4 tahun. Usaha kontraktor yang selama ini menjadi sumber utama penghasilan Akbar mengalami kerugian besar. Proyek-proyek yang dulu mendatangkan keuntungan kini justru berbalik membawa beban finansial. Perlahan usahanya jatuh ke titik bangkrut. Kebangkrutan itu meninggalkan dampak besar. Akbar terlilit banyak hutang dan terpaksa menjual sebagian besar aset yang selama ini menjadi simbol kemapanan mereka. Tanah, kendaraan, hingga properti lain. Kehidupan yang semula nyaman berubah drastis. Dari keluarga yang dikenal stabil secara ekonomi, mereka kini harus berhadapan dengan kenyataan pahit berupa keterbatasan finansial dan tekanan hutang yang menumpuk. Di tengah situasi itu, Indria tetap berusaha menjaga keteguhan. Karirnya di Badan Narkotika Nasional justru menunjukkan perkembangan. Pada tahun 2013, ia diangkat sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Status ini tidak hanya memberi kepastian pekerjaan, tetapi juga peningkatan pendapatan yang cukup signifikan. Bagi keluarga kecil mereka, penghasilan Indria menjadi tumpuan utama setelah usaha Akbar tidak lagi berjalan. Namun, situasi semakin rumit ketika Akbar meminta Indria untuk mengajukan permohonan pindah lokasi kerja. Permintaan itu tidak terlepas dari kondisi keuangan mereka dan kebutuhan untuk mencari lingkungan baru. Pengajuan mutasi tersebut akhirnya disetujui pada tahun 2015. Indria kemudian dipindahkan ke Balai Diklat BNN di Lido, Bogor. Perpindahan ini menandai babak baru dalam kehidupan mereka, dalam harapan bisa membangun ulang kondisi keluarga. Akan tetapi, realitas keuangan tidak mudah diperbaiki. Setelah pindah ke Bogor, mereka tidak lagi tinggal di rumah pribadi atau hunian nyaman seperti sebelumnya. Untuk menekan biaya, keluarga ini memutuskan tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di kawasan River Valley, Desa Palasari, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Biaya sewanya hanya 1 juta rupiah per tahun, sebuah angka yang jauh berbeda dari gaya hidup mereka di masa lalu. Keputusan pindah ke rumah kontrakan itu mencerminkan perubahan besar dalam hidup Indria dan Akbar. Dari keluarga mapan yang terbiasa dengan kenyamanan, kini mereka harus beradaptasi dengan keterbatasan. Bagi Indria, keadaan ini menjadi ujian berat. Ia bukan hanya berperan sebagai istri, tetapi juga sebagai penopang utama ekonomi keluarga. Tekanan finansial dan perubahan gaya hidup inilah yang perlahan ikut memengaruhi dinamika rumah tangga mereka. Setelah pindah ke rumah kontrakan sederhana di kawasan River Valley, kehidupan Indria Kameswari dan Muhammad Akbar semakin jauh dari gambaran bahagia di awal pernikahan. Pada mulanya, Indria masih bisa menerima kondisi tersebut. Ia mau diajak menyesuaikan diri, meski jauh dari kenyamanan hidup sebelumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama sejak tahun 2016, sikapnya mulai berubah. Rasa risih dan muak terhadap keterpurukan ekonomi Akbar semakin sering ia tunjukkan. Indria merasa sulit menerima kenyataan bahwa suaminya, yang dulu dikenal sukses dan mapan, kini hidup dengan penuh keterbatasan. Kekecewaan itu sering dilampiaskan dalam bentuk kemarahan. Indria tidak hanya marah secara verbal, tetapi juga melakukan kekerasan fisik terhadap Akbar. Bentakan, makian, bahkan pukulan menjadi bagian dari perselisihan yang semakin intens di antara mereka. Di sisi lain, Akbar memilih untuk menahan diri. Ia tidak pernah membalas perlakuan istrinya. Meski tubuhnya sering dipenuhi memar akibat perlakuan kasar Indria, kesabarannya bersumber pada rasa cinta yang begitu besar. Akbar tidak ingin kehilangan Indria dan ketakutannya membuat ia memilih diam setiap kali pertengkaran terjadi. Bahkan, demi membahagiakan istrinya, Akbar rela bekerja apa saja. Ia sempat menjadi debt kolektor mobil, pekerjaan yang penuh resiko, hanya agar bisa membawa pulang uang tambahan. Namun, upaya itu tetap dianggap tidak cukup oleh Indria. Dalam banyak kesempatan, ia melontarkan hinaan kasar kepada suaminya. Sebutan gembel kerap keluar dari mulutnya, merendahkan harga diri Akbar sebagai kepala keluarga. Ia juga menagih janji-janji lama, termasuk janji membeli mobil baru, yang jelas sulit dipenuhi di tengah kondisi keuangan mereka. Pekerjaan Akbar sebagai debt kolektor pun dipandang rendah oleh Indria. Dianggap tidak jelas dan tidak pantas. Hinaan-hinaan itu tidak hanya terdengar di dalam rumah. Tetangga sekitar kontrakan kerap mendengar suara pertengkaran dan ucapan-ucapan kasar yang diarahkan Indria kepada Akbar. Situasi ini sampai ke telinga keluarga besar Akbar. Mereka merasa marah sekaligus prihatin. Tidak jarang, keluarga Akbar mendesaknya untuk mengakhiri pernikahan yang penuh konflik ini. Namun, Akbar selalu menolak. Rasa cintanya pada Indria membuatnya bertahan, meskipun ia harus menanggung perlakuan yang menyakitkan secara fisik maupun batin.
konflik rumah tangga yang berlangsung setiap hari perlahan mengikis harmoni dalam keluarga ini. Kekerasan, penghinaan, dan pertengkaran menjadi bagian dari kehidupan mereka, menandai perubahan besar dari awal pernikahan yang dulu terlihat begitu bahagia. Malam sebelum tragedi terjadi, kehidupan rumah tangga Indria Kameswari dan Muhammad Akbar kembali diwarnai pertengkaran. Pada Kamis 31 Agustus 2017, sekitar pukul 11 malam, Indria baru saja tiba di rumah setelah menjalani perjalanan dinas ke Yogyakarta. Rumah kontrakan mereka di kawasan River Valley, Cijeruk, Bogor, malam itu tampak biasa saja. Namun, ketegangan yang selama ini tersimpan di antara keduanya kembali muncul. Beberapa jam kemudian, tepat pada Jumat 1 September 2017, sekitar pukul 3 dini hari, Akbar tiba di rumah. Malam itu bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha, sebuah momen yang seharusnya penuh kebersamaan. Tetapi suasana berbeda terasa di rumah tersebut. Sesaat setelah Akbar masuk, Indria kembali membuka percakapan yang berujung pada konflik. Ia menanyakan berapa banyak uang yang dibawa pulang oleh Akbar. Pertanyaan itu bukan hal baru, melainkan bagian dari ketegangan yang kerap terjadi. Akbar merasa sakit hati dengan tuduhan dan tekanan tersebut. Namun, seperti biasa, ia memilih untuk diam, menahan perasaan, dan beristirahat. Pagi harinya, sekitar pukul 8, ketika Indria bersiap untuk melaksanakan sholat Idul Adha, pertengkaran kembali pecah. Indria melontarkan kata-kata kasar, disertai kemarahan yang semakin memuncak. Tidak hanya verbal, tetapi juga disertai dengan kekerasan fisik sebagaimana yang sering terjadi sebelumnya. Bagi Akbar, pagi itu menjadi titik akhir dari kesabarannya. Bertahun-tahun ia menerima makian dan perlakuan keras istrinya. Namun kali ini ia merasa tidak lagi mampu menahan. Dalam keadaan emosi yang tak terkendali, Akbar kemudian mengambil sebuah pistol. Senjata itu sebenarnya sudah lama ia simpan tanpa sepengetahuan Indria. Keberadaan pistol itu menunjukkan bahwa Akbar telah lama menyimpan beban, meski tidak pernah benar-benar berniat menggunakannya. Namun, dalam kondisi psikologis yang tertekan, keputusan impulsif pun terjadi. Melihat Akbar memegang senjata, Indria berteriak. Ia berusaha mengancam suaminya, berharap bisa menghentikan tindakan tersebut. Namun, situasi sudah tidak terkendali. Akbar yang sudah gelap mata, tidak lagi berpikir jernih. Dalam hitungan detik, ia menarik pelatuk pistol itu dan melepaskan tembakan. Peluru menembus tubuh Indria, mengenai bagian punggungnya. Suasana rumah seketika berubah mencekam. Tembakan itu menjadi puncak dari konflik panjang yang membayangi pernikahan mereka. Sebuah momen yang mengakhiri kehidupan Indria, sekaligus mengubah selamanya jalan hidup Muhammad Akbar. Tragedi di rumah kontrakan keluarga Indria Kameswari segera diketahui publik setelah seorang saksi kecil menyaksikan langsung peristiwa tersebut. Putri pasangan Indria dan Muhammad Akbar yang baru berusia 4 tahun melihat ibunya ditembak tepat di hadapannya. Dalam ketakutan, anak kecil itu berlari keluar rumah sambil berteriak meminta pertolongan kepada tetangga. Dengan polos ia berkata bahwa ibunya ditembak oleh ayahnya sendiri. Teriakan itu membuat para tetangga segera berdatangan. Saat memasuki rumah, mereka menemukan Indria dalam kondisi kritis. Tubuhnya berlumuran, tergeletak di lantai, namun masih bernafas dengan lemah. Beberapa tetangga berusaha menolong dengan memberi minum untuk menguatkan kondisinya. Namun, upaya sederhana itu tidak mampu menyelamatkan nyawanya. Beberapa saat kemudian, Indria mengembuskan nafas terakhir di rumah kontrakan tersebut. Seorang bidan yang tinggal di sekitar lokasi ikut memeriksa kondisi Indria. Dari pemeriksaan singkat, ditemukan adanya lubang di bagian punggung. Pemandangan di dalam rumah memperkuat dugaan bahwa telah terjadi tindak kekerasan serius. Ceceran terlihat di tempat cuci baju dan ruang tengah, meninggalkan jejak kronologi singkat yang menggambarkan kepanikan dan upaya terakhir Indria sebelum ajal menjemput. Sementara itu, Muhammad Akbar memilih untuk melarikan diri. Sekitar 30 menit setelah bahkan ia meninggalkan rumah dengan menggunakan mobil berwarna putih. Pelariannya tidak berhenti di Bogor. Ia mencoba melintasi jalur penerbangan melalui Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta dengan menggunakan identitas kakaknya. Rekaman CCTV bandara memperlihatkan sosok Akbar yang berusaha menyamarkan diri dengan mengenakan topi. Saat memeriksa keamanan, mesin X-ray mendeteksi adanya 3 butir proyektil di dalam tasnya. Namun, dengan cara tertentu ia berhasil lolos dari pemeriksaan ketat tersebut. Akbar kemudian melanjutkan pelarian ke Batam menuju kediaman salah satu kakaknya. Pergerakannya tidak berlangsung lama. Aparat kepolisian yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional segera melakukan pelacakan intensif.
Setelah 2 hari pengejaran pada Minggu 3 September 2017, sekitar pukul 23:30 Muhammad Akbar berhasil ditangkap di Batam. Penangkapan itu menutup pelariannya sekaligus membuka jalan panjang proses hukum yang harus ia hadapi atas pembunuhan istrinya sendiri. Setelah berhasil ditangkap di Batam, Muhammad Akbar langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Proses interogasi berlangsung tegang karena sejak awal Akbar menunjukkan sikap tidak kooperatif. Polisi berusaha menggali kronologi pembunuhan, tetapi jawaban Akbar kerap berubah-ubah. Seakan ia sedang mencoba menyusun alibi baru di tengah tekanan. Dalam beberapa kesempatan, ia membantah melakukan penembakan. Lalu pada saat lain ia mengakuinya, namun berusaha merasionalisasi tindakannya sebagai bentuk pembelaan diri akibat perlakuan kasar Indria. Tekanan penyidik semakin kuat ketika saksi-saksi, termasuk anaknya sendiri, memberikan kesaksian bahwa Akbar memang yang melepaskan tembakan. Akbar akhirnya mengakui bahwa ia menembak Indria menggunakan pistol rakitan yang telah lama ia simpan diam-diam. Namun, ia tetap menolak memberitahu di mana keberadaan senjata itu. Diduga, pistol tersebut ia buang dalam pelariannya, sehingga barang bukti utama tidak pernah ditemukan. Meskipun demikian, bukti forensik, keterangan saksi, dan rekaman CCTV cukup untuk menjeratnya. Berdasarkan hasil penyelidikan, Akbar dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa sebagai alternatif. Jaksa menilai tindakan Akbar memenuhi unsur kesengajaan dan perencanaan, mengingat ia menyimpan senjata api rakitan jauh sebelum kejadian. Ancaman hukuman yang dijatuhkan padanya adalah penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Sementara itu, jenazah Indria diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Upacara pemakaman dipenuhi isak tangis, terutama bagi orang tua Indria yang merasa kehilangan putri mereka dengan cara yang begitu tragis. Anak semata wayang pasangan itu yang menjadi saksi langsung tragedi kini dirawat oleh keluarga besar Indria. Masa depan anak tersebut berubah drastis. Ia kehilangan ibu karena dan kehilangan ayah karena harus mendekam di balik jeruji. Kasus ini meninggalkan luka mendalam tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga menjadi sorotan publik. Banyak yang menilai tragedi ini adalah akumulasi dari sebuah masalah rumah tangga yang tidak terselesaikan, ego, serta tekanan ekonomi yang berujung pada kejahatan fatal. Kasus pembunuhan Indria Kameswari oleh suaminya sendiri, Muhammad Akbar, menyisakan luka sosial yang mendalam. Bukan hanya keluarga yang kehilangan, tetapi masyarakat luas juga ikut terguncang. Tragedi ini menyadarkan publik bahwa kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak terlihat dari luar, namun bisa berakhir dengan konsekuensi fatal. Media massa menyoroti kasus ini secara intens. Pemberitaan berhari-hari mengungkap sisi-sisi kelam rumah tangga pasangan yang tampak biasa saja dari luar. Banyak orang yang awalnya hanya mengenal Indria sebagai seorang pegawai negeri yang rajin dan seorang ibu penyayang, akhirnya tahu bahwa di balik kehidupan yang tampak normal, terdapat konflik berkepanjangan yang tidak terselesaikan. Publik pun banyak bertanya, bagaimana mungkin seorang suami tega menghabisi istrinya sendiri, terlebih dilakukan di depan anak mereka. Kasus ini juga menimbulkan perbincangan serius mengenai perlindungan perempuan di dalam rumah tangga. Aktivis perempuan menilai tragedi Indria sebagai salah satu contoh nyata lemahnya sistem perlindungan terhadap korban kekerasan domestik. Banyak pihak yang berpendapat jika tanda-tanda kekerasan yang dialami Indria lebih cepat ditangani oleh aparat dan lingkungan sekitar, mungkin peristiwa pembunuhan bisa dicegah. Dari sisi hukum, kasus ini menjadi pelajaran bahwa penyalahgunaan senjata api, termasuk senjata rakitan, masih menjadi ancaman serius. Pihak kepolisian menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap kepemilikan senjata, meskipun hanya rakitan, karena dampaknya bisa merenggut nyawa. Bagi keluarga Indria, tragedi ini meninggalkan luka yang sulit sembuh. Orang tua dan kerabat dekatnya tidak hanya kehilangan seorang anak dan saudara, tetapi juga harus menanggung beban psikologis untuk merawat cucu yang kini tumbuh tanpa kedua orang tuanya. Sementara itu, anak tersebut harus menjalani masa depan yang penuh trauma setelah menyaksikan langsung kematian sang ibu di tangan ayahnya. Konflik rumah tangga tidak bisa dianggap remeh. Ketika masalah dibiarkan tanpa penyelesaian, potensi kekerasan bisa muncul dan berujung pada tragedi. Kasus Indria menjadi pengingat pahit bahwa kejahatan paling mengerikan bisa terjadi di ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman di dalam keluarga. Tragedi Indria Kameswari meninggalkan pesan pahit bahwa kekerasan bisa muncul bahkan di tempat yang seharusnya paling aman, yaitu rumah sendiri. Kasus ini bukan hanya tentang seorang istri yang kehilangan nyawa atau seorang anak yang kehilangan kedua orang tuanya,
tetapi juga tentang lemahnya kesadaran kita terhadap bahaya konflik yang tidak pernah diselesaikan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa mencegah lebih baik daripada menyesal, dan bahwa setiap tanda kekerasan sekecil apapun tidak boleh diabaikan.